Pemirsa, pasukan Zionis Israel kembali membombardir markas besar Hizbullah di Beirut. Israel menyebut serangan itu dilakukan sebagai balasan atas tindakan Hizbullah menyerang kawasan Israel. Untuk kesekian kalinya militer Israel menyerang markas besar Hizbullah di selatan ibu kota Lebanon, Beirut. Tanpa ampun, pasukan Israel menyerang wilayah Beirut yang dikenal sebagai benteng pertahanan Hizbullah. Israel mengklaim serangan yang terjadi pada hari Minggu siang waktu setempat ini dilakukan sebagai serangan balasan atas tindakan Hizbullah yang menyerang wilayah Israel. Belum dilaporkan adanya korban jiwa, namun akibat serangan ini, semua bangunan dan fasilitas di wilayah Beirut nyaris rata dengan tanah. Sementara itu, Angkatan Udara Israel mengklaim telah melancarkan serangan besar-besaran ke sejumlah target milik Hizbullah di Lebanon Selatan. Pesawat tempur Angkatan Udara Israel menyerang sekitar 150 infrastruktur yang diklaim terkait dengan Hizbullah di Lebanon Selatan. Target yang diserang meliputi gudang senjata, markas operasi, peluncuran roket, serta fasilitas lain yang disebut digunakan untuk mendukung aktivitas militer Hizbullah. Namun hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak Hizbullah terkait klaim serangan tersebut. Sebanyak 6 orang tewas akibat serangan udara Israel di Al-Saksakiyah, Lebanon Selatan. Petugas penyelamat bekerja di tengah bangunan yang hancur dan kendaraan yang hangus terbakar di Al-Saksakiyah, Lebanon Selatan. Kehancuran ini terjadi akibat serangan udara Israel dan menewaskan 3 warga sipil. Israel membombardir permukiman dengan dalih menghancurkan anggota dan fasilitas Hizbullah. Sementara itu, 3 tentara tewas akibat serangan udara Israel yang menghantam sejumlah wilayah di Nabati, Lebanon Selatan. Sejumlah rumah hancur dan kepulan asap membumbung di Farhuna, Sajid Zabidin, dan Bar Tepnit. Akibat peristiwa ini, 3 tentara Lebanon yang sedang mengemudi kendaraan militer tewas. Hizbullah kembali melancarkan serangan ke militer Zionis Israel. Sejumlah drone Hizbullah menargetkan kendaraan-kendaraan lapis baja Israel di Lebanon Selatan. Hizbullah merilis video serangan pesawat tanpa awak atau drone yang menargetkan militer Israel.
Serangan drone terjadi di kota Zahwar El Sarkiyeh, Lebanon Selatan. Nampak dalam video, militer Zionis Israel mengantisipasi serangan drone dengan memasang jaring pada kendaraan lapis baja mereka. Namun pada video lainnya nampak kendaraan lapis baja Israel terbakar usai serangan drone Hizbullah. Pemasangan jaring pada kendaraan militer Israel tidak mampu mengantisipasi serangan drone Hizbullah. Menuntut penghentian serangan ke Lebanon, IRGC meluncurkan sejumlah serangan rudal ke Israel. Militer Iran meluncurkan 10 rudal yang menargetkan pangkalan udara di Ramat David di Haifa. Pemerintah Iran melancarkan serangan rudal balistik yang menargetkan pangkalan udara Zionis Israel Ramat David Air Base yang berada di Haifa. Akibat serangan rudal IRGC ini, sedikitnya 2 orang penjajah Israel tewas dan 20 lainnya terluka. Peluncuran 10 rudal balistik ini merupakan balasan atas serangan penjajah Israel ke Lebanon. Pemerintah Iran juga menuntut teroris Israel menghentikan serangannya ke Lebanon. Sejak 2 Maret 2026, serangan keji penjajah Israel menewaskan sedikitnya 3.613 orang dan melukai 11.072 warga sipil Lebanon. Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional Rafael Grossi menyebut Amerika Serikat dan Iran semakin dekat mencapai kesepakatan terkait isu nuklir. Sebelumnya Grossi telah membahas isu tersebut dengan perwakilan Rusia, China, dan Iran. Di tengah ketegangan atau perang di Timur Tengah yang masih belum mereda, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional Rafael Grossi menyebut Amerika Serikat dan Iran semakin dekat mencapai kesepakatan terkait isu nuklir. Grossi menjelaskan sejumlah isu lain dalam kesepakatan tersebut berada di luar Badan Energi Atom Internasional. Namun ia menilai kesepakatan nuklir Amerika Serikat dan Iran secara teknis masih memungkinkan untuk dicapai. Sebelumnya Grossi telah membahas isu tersebut dengan perwakilan Rusia, China, dan Iran. Pertemuan tersebut bertujuan menegaskan pendekatan dasar yang akan ditempuh para pihak dalam menangani isu nuklir Iran. Yes, well, of course, as you know, we are not a party to this current process, but we are in contact. Pemirsa, serangan udara Israel menghantam sebuah rumah milik keluarga Zurub di Khan Yunis, Gaza Selatan. Ledakan besar memicu kebakaran hebat dan menghancurkan bangunan di sekitar lokasi ledakan. Detik-detik serangan udara Israel terekam saat menghantam rumah milik keluarga Zurub di Camp Hai Al-Salam, kawasan Mawasi, Khan Yunis, Gaza Selatan.
Ledakan besar langsung memicu kobaran api dan asap yang membumbung tinggi. Asap tebal pun terlihat menyelimuti area permukiman sesaat setelah serangan terjadi. Rumah yang menjadi sasaran serangan hancur lebur. Puing-puing bangunan berserakan dan menutupi sebagian area di sekitar lokasi ledakan. Dampak ledakan juga menyebabkan sejumlah kendaraan di sekitar lokasi terbakar. Api melalap badan kendaraan hingga menyisakan rangka yang hangus. Petugas pertahanan sipil bersama warga setempat kemudian menyisir reruntuhan untuk mencari dan mengevakuasi korban yang diduga masih tertimbun di bawah puing bangunan. Sejumlah ambulans dan mobil pemadam kebakaran pun disiagakan di lokasi kejadian. 6 tewas dan belasan lainnya terluka setelah serangan udara Israel menghantam kamp pengungsi di kota Gaza, Palestina. Keluarga korban menangis histeris meratapi anggota keluarga mereka yang meninggal dunia. Aksi keji militer Israel yang menargetkan warga sipil di kota Gaza, Palestina kembali berlanjut. Serangan udara Israel mengenai sebuah tenda yang menampung para pengungsi di lingkungan Al-Rimal di bagian barat kota Gaza menewaskan 6 orang dan melukai sedikitnya 15 orang yang sebagian besar adalah anak-anak. Petugas medis yang membawa ambulans mengevakuasi korban tewas dan luka-luka ke rumah sakit. Sementara keluarga korban menangis histeris meratapi anggota keluarga mereka yang meninggal dunia. قاعدين في امان الله فيش خيمه هذه صاحبها بايده بشوفش بايده بشوفش يما صار الهدف اللي متوضي تصاوب واللي بيعبي ميه تصاوب واللي راح جاب له لفه رز تصاوب. هذا كل اللي صار. لا في امان ولا في ايقاف للحرب ولا في هدنه. كله كذب كذب في كذب في كذب. لا يوجد وقت اطلاق النار. اي اطلاق نار؟ كل يوم في شهيد و2 و10 و20. في ناس قاعدين امنين في خيامهم، اطفال على طابور المياه، اطفال على تكيه، اطفال في الشارع، اطفال مش عارفين تقعد نهار الصيف. ايش بتسوي جماعتنا؟ ايش بتسوي تنظيماتنا؟ ايش بتسوي ابو مازن؟ ايش بتسوي الحيه؟ ايش بتسوي النخاله؟ ايش بتسوي؟ Kementerian Kesehatan di Gaza menyatakan operasi militer pasukan Israel telah menewaskan hampir 1.000 orang dan melukai hampir 3.000 warga lainnya sejak perjanjian gencatan senjata ditandatangani pada 11 Oktober 2025. Perang Israel dan Hamas pecah pada 7 Oktober 2023 menyusul serangan yang dilakukan Hamas yang menewaskan lebih dari 1.000 orang sebagian besar warga sipil Israel dan menyebabkan penculikan lebih dari 200 orang lainnya. Tentara Israel membalas dengan melancarkan operasi militer berskala besar di jalur Gaza yang melibatkan serangan udara dan invasi darat mengakibatkan hampir 73.000 warga Palestina meninggal dunia dan melukai lebih dari 173.000 warga Palestina. Pada Januari 2026, utusan Amerika Serikat untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, mengumumkan peluncuran fase kedua dari rencana 20 poin Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakhiri konflik di Gaza yang mencakup peralihan dari gencatan senjata ke perlucutan senjata, pembentukan pemerintahan teknokrat, dan dimulainya rekonstruksi. Pemirsa, Zionis Israel kembali menyerang Gaza, Palestina. Akibat serangan itu, 1 orang meninggal dunia dan 15 orang dilaporkan terluka. Kepanikan terjadi saat orang-orang berusaha menyelamatkan rekannya usai diserang Israel. Serangan drone Israel terjadi di pengungsian Gaza di Jalan Al-Rashid, bagian barat Khan Yunis, jalur Gaza Selatan. 15 orang dilaporkan terluka. Pasca serangan, sejumlah korban tergeletak di jalan sebelum akhirnya dievakuasi oleh warga dan petugas medis menggunakan ambulans dan kendaraan lainnya. Serangan Israel ini merupakan bagian dari kebijakan pembunuhan serta pembantaian yang dilakukan Zionis Israel terhadap warga sipil di Palestina. Keluarga dan kerabat warga Palestina yang meninggal dunia tak kuasa menahan tangis mengetahui orang yang mereka kasihi sudah meninggal dunia. Tak hanya orang dewasa, anak-anak juga dilaporkan menjadi korban jiwa dalam serangan tersebut.
Pasukan Israel menangkap akademisi Palestina Dr. Bilal Al-Shobaki dalam penggerebekan di kediamannya di Hebron, tepi barat. Penangkapan tersebut mendapat daftar panjang akademisi Palestina yang ditahan di tengah meningkatnya operasi militer Israel di wilayah Palestina. Pasukan Israel menggerebek sebuah rumah di kota Hebron, tepi barat dan menangkap Dr. Bilal Al-Shobaki. Bilal Al-Shobaki diketahui merupakan Kepala Departemen Ilmu Politik Universitas Hebron dan salah satu akademisi terkemuka di wilayah ini. Dalam rekaman yang beredar, pasukan Zionis Israel terlihat mengepung kediaman Al-Shobaki sebelum membawanya pergi. Penangkapan ini disebut disertai dengan tindakan kekerasan dan perlakuan kasar terhadap Shobaki. Hingga kini belum ada keterangan dari pihak Israel mengenai alasan penangkapan. Kelompok pemukim ilegal Israel dilaporkan kembali melakukan aksi pembakaran lahan pertanian warga Palestina. Pemukim ilegal Israel kembali membakar sejumlah lahan produktif pertanian Palestina di daerah Al-Nakar, sebelah barat laut Al-Mughayir, Ramallah. Aksi ini sudah berulang kali dilakukan para pemukim ilegal Israel. Tak hanya lahan produktif, rumah, serta kendaraan warga Palestina pun tak luput dari pembakaran. Pemukim ilegal Israel mendapat perlindungan dari tentara-tentara Zionis dalam melancarkan aksinya. Petugas pemadam yang hendak memadamkan api pun dicegah oleh tentara Zionis. Pasca dibombardir pasukan Zionis Israel, warga di Al-Mawasi di wilayah Khan Yunis, Gaza Selatan mendatangi rumah mereka. Namun yang didapat hanyalah reruntuhan. Pasca serangan pasukan Zionis Israel ke wilayah Khan Yunis, Gaza Selatan, warga Al-Mawasi datang berbondong-bondong untuk melihat pemukiman mereka. Dengan tangan kosong, mereka berupaya mengangkat puing-puing bangunan sekedar mencari sisa harta benda yang masih bisa diselamatkan. Namun tak banyak yang bisa mereka temukan, semuanya nyaris hancur dibombardir Israel. Berdalih menyerang salah satu rumah warga Sabtu malam, pasukan Zionis Israel kembali melancarkan serangan udara ke wilayah Khan Yunis, Gaza Selatan. Walaupun telah ditetapkan pasca zona aman dan zona evakuasi, Israel kerap menyerang kawasan ini. Pemirsa, suasana konferensi Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO di Jenewa ricuh saat diplomat Zionis Israel Walid Ghadban berusaha menyampaikan pidatonya. Procedure was infected. To accept an infected procedure that was taken. Aksi protes dari sejumlah delegasi membuat pidato diplomat penjajah Israel Walid Ghadban tidak dapat diselesaikan hingga akhir. Menteri dari beberapa negara, perwakilan serikat pekerja, dan pengusaha secara serentak memukul meja sebagai penolakan ketika pejabat teroris Israel ini berbicara. Penjajah Israel diketahui telah melakukan sejumlah kejahatan perang terhadap warga Palestina sejak tahun 1948 hingga sekarang. Sebuah rumah berlantai 3 di perumahan Sunteragu, Tanjung Priok, Jakarta Utara terbakar pada Minggu petang. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Malam, Petibum Komandan Padang melaporkan dari... Kobaran api dengan cepat membesar dan membakar lantai 3 rumah di Jalan Nyiur 10 Sunteragung, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Warga pun berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Sebanyak 9 unit mobil damkar dengan 45 personil berjibaku agar api tak merembet ke bangunan lain. Api diketahui berasal dari ruang kamar utama di lantai 3. Yang terbakar itu ada satu ruangan di lantai 3. Dan dugaan juga kemungkinan itu dari listrik.
Rumah berarti ya, Bang? Rumah, 3 lantai. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun dugaan sementara akibat korsleting listrik. Kasus kini ditangani Polsek Tanjung Priok. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah pabrik kayu ludes terbakar di kawasan industri Candi Kota Semarang, Jawa Tengah. Dugaan sementara api berasal dari ledakan mesin di ruang operasional. Sebuah pabrik kayu ludes terbakar di kawasan industri Candi Kota Semarang, Jawa Tengah. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api terus membesar dan merambat ke bangunan lainnya. Damkar Kota Semarang berjibaku memadamkan api dengan mengerahkan 6 unit mobil pemadam kebakaran dan puluhan personil. Pemadaman terkendala minimnya air akibat lokasi yang jauh dari sumber air. Dugaan sementara api berasal dari ledakan di bagian operasional. Dugaan api dari apa ini? Konsleting atau apa? Ya kalau yang pastinya kita belum tahu, cuman info dari karyawan sini tadi yang tak tanyakan itu awalnya ada ledakan di mesin produksi katanya. Ya, dari karyawan sini tadi info. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Warga Sumur Batu Kemayoran, Jakarta Pusat dihadapkan pada situasi mencekam akibat maraknya aksi curanmor dan penjambretan. Bahkan para pelaku tak segan menggunakan senjata api. Dua pelaku curanmor berboncengan sepeda motor berusaha kabur saat dikejar sejumlah warga di Jalan Sumber Pelita, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat. Salah seorang warga berusaha mengadang di tengah jalan namun akhirnya menghindar usai ditodong dengan senjata api. Sementara sejumlah warga lainnya masih terus mengejar dengan berlari hingga ke jalan raya. Meski ketiga pelaku lolos, aksi warga membuat pelaku gagal menggasak sepeda motor korban. Antara dua tendang itunya depan sama motor saya palangin ya? Palang langsung biar dia tabrak motor saya, nggak apa-apa, biar dia babak belur sekalian. Karena ngeluarin senpi ya? Iya, sebelum saya bertindak ke itu dia udah gini, diam. Nah itu, waduh, pas papasan. Warga berharap adanya patroli rutin dari petugas kepolisian hingga malam hari, mengingat lokasi ini rawan aksi curanmor dan penjambretan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Kapuk Muara, Jakarta Utara berhasil membekuk pelaku curanmor bersenjata api. 2 dari 3 pelaku diringkus, sementara 1 pelaku melarikan diri. Warga Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara mengeroyok pelaku pencurian sepeda motor. Untuk meredam amarah warga, pelaku pun segera dibawa ke pihak kepolisian. Peristiwa berawal saat 3 pelaku menggasak motor milik salah satu warga yang sedang diparkir di gang rumahnya. Namun saat sepeda motor incarannya didorong, aksi mereka dipergoki oleh pemilik. Korban pun berteriak meminta pertolongan hingga mengundang warga sekitar. Warga yang geram langsung mengepung pelaku. 2 pelaku berhasil ditangkap dan dihakimi massa, sementara seorang pelaku lain yang diduga membawa senjata api melarikan diri. Saya sudah laporan ke Polsek Penjaringan, ternyata sebenarnya dia menggunakan senpi. Tapi senpi itu sempat diledakkan nggak? Tidak, cuma mengancam. Pelaku kini telah diserahkan ke Polsek Penjaringan untuk penyelidikan lebih lanjut. Polisi masih memburu seorang pelaku lainnya yang identitasnya sudah diketahui. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Diduga kabur usai menyenggol pengemudi ojek online, sebuah mobil menjadi sasaran amuk warga di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Seorang warga bahkan menaiki kap mobil untuk menghentikan pelarian pengemudi. Mobil SUV hitam ini dipaksa berhenti oleh sejumlah pengendara dan warga saat melintas di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Warga yang emosi melakukan pengerusakan menggunakan batu dan kayu hingga sejumlah kaca mobil pecah.
Bahkan seorang warga nekat menaiki kap mobil saat pengemudi nekat melanjutkan perjalanan. Meski sempat kabur ke arah Pasar Tanah Abang, namun mobil akhirnya berhasil dihentikan ketika terjebak kemacetan. Menurut saksi, insiden pengerusakan mobil terjadi pada Sabtu sore, di mana mobil yang dikemudikan seorang pria diduga kabur usai menyenggol seorang pengemudi ojol. Makanya di sini, di putaran sini, dikerumunin, kan macet pasan sampai di sini putaran. Langsung tuh orang-orang pada nyamperin. Akibat kejadian, mobil mengalami kerusakan yang cukup parah dan pengemudi terluka di bagian wajah diduga terkena pecahan kaca. Pengemudi mobil selanjutnya dibawa ke Polsek Metro Tanah Abang. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Para penonton dan pembalap liar kocar-kacir saat dibubarkan polisi di Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Polisi berhasil mengamankan 2 joki bersama sepeda motor. Aksi balap liar kerap digelar sejumlah remaja di Jalan Samsul Arifin, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Situasi seketika riuh setelah polisi yang menyamar membekuk joki saat bersiap balapan. Ratusan penonton yang memadati lokasi kocar-kacir berhamburan menyelamatkan diri. Polisi berhasil mengamankan 2 joki beserta kendaraannya. Keduanya digelandang ke Mapolres Sampang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Waktu malam minggu kemarin sempat diamankan di Satreskrim oleh unit ERC untuk dimintai keterangan dan dibuatkan pernyataan. Kemudian didatangkan juga orang tuanya untuk memberikan pembinaan kepada 2 joki ini untuk tidak melakukan kegiatan balap liar lagi. Polisi mengimbau orang tua untuk lebih ketat mengawasi anak-anaknya agar tidak terlibat dalam aksi jalanan yang membahayakan keselamatan. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Maraknya aksi begal, petugas gelar operasi kejahatan jalanan di wilayah Jakarta Barat. 2 pengendara motor ditangkap karena membawa senjata tajam dan narkoba jenis sabu. Petugas gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP melakukan patroli kejahatan jalanan di sejumlah wilayah Jakarta Barat. Satu persatu, petugas menghentikan pengendara motor dan melakukan penggeledahan di Jalan Daan Mogot, Kiai Tapa, dan Tubagus Angke. Saat berpatroli di Jalan Kebangkitan Raya Palmerah, petugas mendapati seorang pemuda membawa narkoba jenis sabu. Ayo Ben, kita dorong kantor Ben. Temennya bang? Mana temennya? Tadi ada temennya situ. Aduh. Sementara di Jalan Tubagus Angke, petugas mengamankan seorang pemuda yang membawa senjata tajam jenis golok. Patroli kejahatan akan digelar secara rutin untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan masyarakat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Keinformasi lainnya pemirsa, aparat keamanan akhirnya menangkap anggota KKB di Papua Tengah yang melakukan aksi penembakan yang menyebabkan 1 orang tewas. Pelaku ditangkap saat berada di Pasar Kago, Kabupaten Puncak. Satgas Operasi Damai Kartens 2026 menangkap YM 24 tahun, pelaku penembakan karyawan PT Freeport Indonesia Simpson Mulia. Peristiwa penembakan terjadi di area Ngapua, Bunaken Grasberg, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika 11 Maret lalu. YM diduga kuat merupakan anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Ia ditangkap di kawasan Pasar Kago, Kota Ilaga, Kabupaten Puncak. Dari hasil pemeriksaan awal, YM diduga berperan sebagai pemantau pergerakan petugas keamanan dan masyarakat dengan menggunakan teropong saat aksi berlangsung. Aksi tersebut diduga dilakukan bersama sejumlah anggota kelompok lainnya, termasuk JM yang saat ini dilaporkan sudah meninggal dunia, dan BM alias N yang saat ini masih dalam proses pencarian. Aparat kepolisian akan terus mengembangkan penyidikan untuk mengungkap jaringan yang terlibat dalam berbagai aksi teror di Papua Tengah. Dari Timika, Papua Tengah, Nathan Making, iNews melaporkan.
Pemirsa, warga Bekasi Utara diresahkan dengan maraknya aksi buang sampah sembarangan sejumlah pengendara sepeda motor. Warga yang geram akhirnya memajang foto pelaku agar segera ditindak tegas. CCTV merekam dua pemotor yang membuang sampah sembarangan di Jalan Raya Perjuangan Bekasi Utara, Jawa Barat. Bahkan sejumlah pemotor lain juga melakukan aksi buang sampah sembarangan. Warga yang kesal dengan ulah kedua pengendara ini membuat sayembara dan memajang foto keduanya. Di lokasi lainnya, CCTV merekam Pak Sutri, pengendara motor yang membawa anak membuang sampah di depan rumah warga. Sontak kejadian ini meresahkan warga sekitar. Ya mungkin udah karena kecapean, tahu juga dari pantau CCTV nabrak kayaknya. Gitu ya. Warga berharap agar pelaku segera ditangkap dan ditindak tegas petugas yang berwenang. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto meninjau pelaksanaan Sekolah Rakyat Tabanan Bali pada hari Minggu. Kedatangan Presiden Prabowo disambut siswa-siswa yang menari tarian kecak khas Bali. Presiden Prabowo Subianto meninjau pelaksanaan Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 di Tabanan Bali. Kedatangan Prabowo disambut dengan yel-yel dan tarian kecak khas Bali oleh para siswa. Presiden menyempatkan diri untuk menyaksikan penampilan para siswa sebelum masuk ke dalam aula sekolah rakyat. Dalam peninjauan ke sekolah itu, Presiden Prabowo juga disambut oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Presiden Prabowo kemudian mendengarkan kisah anak-anak yang mengenyam pendidikan di sekolah itu. Saat berpidato, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa hidup rakyat Indonesia yang layak dan baik dimulai dari pendidikan. Pembangunan kita sebagai bangsa tujuannya adalah untuk membuat seluruh rakyat Indonesia hidupnya layak, hidupnya baik. Karena itu usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang. Salah satu adalah pendidikan. Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera di semua bidang. Sekolah Rakyat adalah program pendidikan yang diinisiasi oleh pemerintah demi memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrim. Program Sekolah Rakyat dirancang untuk membantu mengurangi angka putus sekolah serta meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Di sela peninjauan Presiden Prabowo Subianto ke Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan Bali, Prabowo makan siang menu MBG dengan orang tua dan siswa di lokasi. Makan siang dilakukan usai Prabowo memberikan arahan di depan para orang tua calon siswa Sekolah Rakyat. Prabowo didampingi Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Kepala SRMP 17, menghampiri area makan yang berada di belakang sekolah. Presiden Prabowo makan menu MBG yang berisi nasi putih, ayam goreng, tempe bumbu, dan telur. Momen makan bersama ini menciptakan suasana akrab di tengah kegiatan pendidikan yang berlangsung. KPK menggeledah rumah mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dari hasil penggeledahan, sejumlah kendaraan mewah disita. Sebanyak 4 motor gede, 2 mobil Porsche,
Dan sejumlah sepeda mewah milik mantan Wakil Menteri Imimpas Silmi Karim disita KPK. Penyitaan dilakukan usai penyidik KPK menggeledah rumah Silmi di kawasan Jalan Brawijaya nomor 5 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selain menyita sejumlah kendaraan mewah, KPK juga mengumpulkan bukti-bukti lain. Silmi Karim dan 7 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal WNA. KPK menggelar lelang barang mewah sitaan koruptor mulai dari sepatu, ponsel hingga mobil. Total ada 106 barang dari 26 terpidana korupsi. Dan berikut laporan rekan Jen Cahyani dari Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan KPK di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali mengumumkan pelaksanaan lelang barang hasil rampasan negara dari tindak pidana korupsi, dan ini di belakang saya ini ada beberapa mobil yang menjadi barang yang akan dilelang. Nah, dan tanggal lelangnya ini ada di tanggal 18 Juni nanti. Untuk rincian barang-barang yang dilelang ini diantaranya ada 7 unit mobil, kemudian ada unit sepeda motor, ada telepon genggam, ada aksesoris, kemudian ada mesin face recognition dan juga ada robot disinfektan. Dan ini pemirsa, untuk totalnya yang dilelang secara nasional terdapat 106 lot barang, dan ini berasal dari 26 terpidana korupsi yang kasusnya sudah inkrah. Dan dengan nilai total aset yang dilelang ini mencapai sekitar 311 miliar rupiah. Dan untuk barang yang paling mahal yang dilelang ini ada tanah dan bangunan di Bali dengan nilai sekitar 59,06 miliar rupiah. Dan pemirsa, nanti untuk proses lelangnya sendiri ini yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2026. Tapi selain itu, ini karena lelangnya bersifat online atau daring dan secara terbuka, jadi para penawar yang akan mengikuti lelang ini bisa memantau seperti itu harga-harga atau nominal-nominal lelangnya bagi semua yang mengikuti. Dan selain itu juga pemirsa, di tanggal 11 Juni nanti ini yang ingin menawar atau yang ingin mengikuti lelang juga dapat melihat langsung barang-barangnya di sini seperti apa, sehingga mereka bisa memasukkan nominalnya untuk nantinya pelaksanaan lelang tanggal 18 Juni 2026. Dan ini salah satunya juga pemirsa, ada sepeda motor yang juga masuk ke daftar barang yang dilelang untuk periode Juni 2026 ini pemirsa. Dan tentu saja ini baru sebagian atau ini baru barang lelang yang untuk bulan Juni. Dan tentu saja tadi kami juga sudah mendapatkan informasi dari Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi di KPK. Ini semuanya akan dilaksanakan secara terbuka, sehingga untuk step-stepnya lebih lanjut ini juga sudah tertera di website resmi dari KPK itu sendiri. Bagi semua yang ingin melakukan atau mengikuti lelang sendiri bisa dilihat sistemnya seperti apa. Dan tentu saja di tanggal 11 Juni ini bisa langsung melihat barangnya seperti apa dan bisa melakukan lelang di tanggal 18 Juni 2026. Dari Jakarta, Jen Cahyani bersama juru kamera Dila Aulia, iNews melaporkan. Pemirsa, pada Sabtu pagi di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat, minyak kita kemasan 1 liter terpantau kosong di sejumlah toko sembako. Sementara untuk kemasan 2 liter masih tersedia namun dengan stok terbatas. Harga minyak kita kemasan 2 liter di Pasar Palmerah, Jakarta dijual di harga Rp32.000. Namun saat pasokan tidak berasal langsung dari Bulog, harga jual bisa menembus Rp40.000. Sejumlah pedagang menyebut tidak semua toko mendapat pasokan langsung sehingga distribusi dan harga di lapangan menjadi tidak merata. Sementara itu, pemerintah berencana menyesuaikan harga eceran tertinggi minyak kita dalam waktu dekat menyusul fluktuasi harga bahan baku khususnya crude palm oil atau CPO di pasar global.
Untuk harga minyak kita ukuran 2 liter, saya jual untuk mendapatkan dari Bulog, itu kita jual dengan harga 32.000 per 2 liter. Seperti itu. Tapi kalau kita mendapatkan dari minyak kita di luar Bulog, itu kita jual 40. 40.000? Iya. Terkait dengan stoknya sendiri, apakah aman atau seperti? Pemirsa, PT Bank MNC Internasional (TBK) atau MNC Bank kembali memberikan hadiah bernilai miliaran rupiah melalui program inovatif tabungan dahsyat periode kedua. Dengan program ini, MNC Bank tidak hanya menghadirkan cara baru untuk menabung, tapi juga mempererat hubungan antar nasabah sekaligus memberikan keuntungan berlipat. PT Bank MNC Internasional (TBK) atau MNC Bank kembali menggelar pengundian program tabungan dahsyat berhadiah periode kedua. Program tabungan dahsyat berhadiah ini merupakan bentuk apresiasi MNC Bank kepada para nasabah yang loyal melakukan top-up saldo tabungannya di MNC Bank. Proses pengundian pun dilakukan secara virtual dengan menghadirkan saksi dari Kementerian Sosial, pihak kepolisian hingga perwakilan Dinas Sosial DKI Jakarta. Sebenarnya sebagai bentuk apresiasi terhadap loyalitas dan apa yang sudah diberikan oleh nasabah MNC Bank kepada kami selama ini, di mana sebenarnya program ini bukan program yang pertama kali, tapi sudah secara rutin kami lakukan setiap tahun. Selain menghadirkan program apresiasi, MNC Bank juga terus memperkuat layanan digital melalui aplikasi Motion Bank agar semakin memberikan kemudahan kepada nasabah dalam bertransaksi, serta terus menghadirkan inovasi layanan digital untuk memberikan pengalaman perbankan yang semakin baik bagi seluruh nasabah. Dari Jakarta, Riki Anwar di iNews melaporkan. Ribuan warga antusias menghadiri milad ke-45 Habib Abdallah bin Jafar Assegaf yang digelar di lapangan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Acara ini juga diisi dengan tausiah dan doa untuk negeri dari para alim ulama. Lantunan sholawat dan doa terus dipanjatkan saat acara milad ke-45 Habib Abdallah bin Jafar Assegaf di lapangan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Selain para alim ulama, acara ini juga dihadiri ribuan warga mulai dari anak-anak hingga dewasa. Tidak hanya itu, selain potong kue, acara juga diisi dengan tausiah dan doa untuk negeri dari para alim ulama. Dalam sambutannya, Habib Abdallah bin Jafar Assegaf berterima kasih atas acara yang diselenggarakan. Ia meminta didoakan agar selalu diberi kesehatan, panjang umur, serta keberkahan di setiap langkah. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, aktivitas vulkanik kembali meningkat di Jepang. Gunung Sakurajima, salah satu gunung api paling aktif di negeri Sakura ini mengalami erupsi berkepanjangan yang memicu hujan abu vulkanik lebat di kota Kagoshima. Gunung Sakurajima di prefektur Kagoshima, Jepang, kembali menunjukkan aktivitas vulkanik yang signifikan dengan erupsi besar yang berlangsung selama sekitar 7 jam. Erupsi yang terjadi menghasilkan kolom abu vulkanik dalam jumlah besar, yang kemudian menyebar ke berbagai wilayah di sekitar gunung. Akibatnya, hujan abu lebat dilaporkan mengguyur kota Kagoshima dan sejumlah kawasan sekitarnya. Meski intensitas letusan terpantau naik turun sepanjang erupsi berlangsung, aktivitas vulkanik yang terus-menerus menyebabkan akumulasi abu yang cukup tebal di beberapa lokasi. Kondisi ini berdampak pada aktivitas masyarakat dan mengurangi jarak pandang di sejumlah area. Sakurajima dikenal sebagai salah satu gunung api paling aktif di Jepang. Gunung yang berada di Teluk Kagoshima ini mengalami aktivitas erupsi secara rutin dan menjadi salah satu gunung api yang paling ketat dipantau oleh otoritas vulkanologi Jepang. Hingga kini, pemantauan intensif masih terus dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan peningkatan aktivitas vulkanik, serta dampak lanjutan yang dapat ditimbulkan oleh serabaran abu vulkanik terhadap masyarakat dan infrastruktur di wilayah sekitar. Sementara gunung berapi Siveluh di Semenanjung Kamchatka, Rusia meletus dengan memuntahkan kolom abu raksasa hingga 10 km ke langit dan memicu peringatan bahaya penerbangan dan meningkatkan kekhawatiran akan erupsi susulan yang lebih besar.
Gunung berapi Seveluch, salah satu gunung api paling aktif di Rusia, kembali menunjukkan aktivitas dahsyatnya dengan erupsi besar yang terjadi di wilayah Kamchatka. Rekaman video memperlihatkan kolom abu vulkanik raksasa membumbung tinggi dari kawah gunung sebelum perlahan menyebar ke arah atmosfer. Letusan tersebut mengirimkan abu vulkanik hingga sekitar 10 km di atas permukaan laut. Akibat aktivitas tersebut, otoritas mengeluarkan peringatan bahaya penerbangan berstatus merah, level tertinggi dalam sistem peringatan penerbangan internasional. Kondisi ini dinilai beresiko bagi pesawat yang melintasi jalur udara di kawasan timur Rusia. Bahkan para ahli vulkanologi memperingatkan bahwa gunung Seveluch masih sangat aktif dan berpotensi menghasilkan erupsi eksplosif lanjutan yang dapat melontarkan abu hingga 12 km ke udara. Pemirsa, kebakaran hebat melanda pelabuhan Manta di pesisir Ekuador, menghanguskan puluhan kapal nelayan dan memicu aktivitas perikanan lumpuh. Kebakaran besar melanda Pelabuhan Manta, salah satu pusat aktivitas perikanan utama di Ekuador. Rekaman dari lokasi kejadian memperlihatkan kobaran api melahap deretan kapal yang bersandar di pelabuhan, sementara asap hitam pekat membumbung tinggi dan terlihat dari berbagai penjuru kawasan pesisir. Sedikitnya 35 kapal hancur akibat kebakaran tersebut. Sebagian besar kapal yang terbakar merupakan perahu nelayan tradisional. 2 orang dilaporkan mengalami luka-luka dan telah mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Penyelidikan awal mengindikasikan kebakaran dipicu oleh kecelakaan saat proses pengelasan di area pelabuhan. Namun pejabat pasti masih menunggu hasil investigasi lebih lanjut. Selain menangani dampak langsung kebakaran, pemerintah Ekuador juga menilai potensi kerusakan lingkungan akibat material yang terbakar dan pencemaran yang mungkin terjadi di kawasan pesisir. Pemirsa, cuaca ekstrim kembali menerjang China. Hujan deras yang mengguyur provinsi Guizhou selama beberapa hari menyebabkan banjir luas yang merendam pemukiman warga, jalan raya hingga lahan pertanian. Banjir besar melanda provinsi Guizhou di barat daya Cina setelah hujan deras mengguyur kawasan tersebut selama beberapa hari berturut-turut. Rekaman drone yang diambil memperlihatkan permukiman warga, jalan raya, dan lahan pertanian terendam air, dengan sejumlah area berubah menjadi hamparan genangan luas. Kondisi ini diperkirakan masih akan memburuk setelah gelombang hujan baru bergerak melintasi provinsi tersebut dari arah barat ke timur. Beberapa wilayah diprediksi menerima curah hujan hingga 300 mm dengan intensitas mencapai 90 mm per jam. Media lokal melaporkan sejumlah lahan pertanian mengalami kerusakan, sementara kawasan dataran rendah terdampak genangan air yang cukup parah. Pemerintah setempat mengaktifkan langkah tanggap darurat dan pengendalian banjir guna mengantisipasi resiko banjir bandang, tanah longsor, serta gangguan lebih lanjut akibat cuaca ekstrim. Sementara banjir bandang dahsyat menerjang kota Chongqing di barat daya China setelah hujan ekstrim mengguyur wilayah tersebut. Hujan deras yang mengguyur Chongqing, China memicu banjir bandang besar dan di distrik Henchuan dan melumpuhkan aktivitas masyarakat. Jalan Jiangrun, salah satu jalur utama kawasan tersebut, berubah menjadi lautan air setelah debit banjir meluap dan menenggelamkan sebagian besar badan jalan. Rekaman dari lokasi menunjukkan sejumlah kendaraan terjebak, sebagian bahkan hampir sepenuhnya terendam oleh air yang terus meninggi. Sementara sejumlah toko dan fasilitas usaha terpaksa menghentikan operasionalnya demi keselamatan. Pemerintah setempat kini mengintensifkan upaya tanggap darurat serta pemantauan cuaca seiring ancaman hujan lanjutan yang masih berpotensi memperburuk kondisi di wilayah terdampak. Pemirsa, pasukan Zionis Israel kembali membombardir markas besar Hizbullah di Beirut. Israel menyebut bahwa serangan itu dilakukan sebagai balasan atas tindakan Hizbullah menyerang kawasan Israel. Untuk kesekian kalinya militer Israel menyerang markas besar Hizbullah di selatan ibu kota Lebanon, Beirut. Tanpa ampun, pasukan Israel menyerang wilayah Beirut yang dikenal sebagai benteng pertahanan Hizbullah.
Israel mengklaim serangan yang terjadi pada hari Minggu siang waktu setempat ini dilakukan sebagai serangan balasan atas tindakan Hizbullah yang menyerang wilayah Israel. Belum dilaporkan adanya korban jiwa, namun akibat serangan ini, semua bangunan dan fasilitas di wilayah Beirut nyaris rata dengan tanah. Sementara itu, pemirsa, Angkatan Udara Israel mengklaim telah melancarkan serangan besar-besaran ke sejumlah target milik Hizbullah di Lebanon Selatan. Pesawat tempur Angkatan Udara Israel menyerang sekitar 150 infrastruktur yang diklaim terkait dengan Hizbullah di Lebanon Selatan. Target yang diserang meliputi gudang senjata, markas operasi, peluncuran roket, serta fasilitas lain yang disebut digunakan untuk mendukung aktivitas militer Hizbullah. Namun hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak Hizbullah terkait dengan klaim serangan tersebut maupun informasi mengenai korban dan tingkat kerusakan yang terjadi di lokasi yang menjadi sasaran. Hizbullah kembali melancarkan serangan ke militer Zionis Israel. Drone-drone Hizbullah menargetkan kendaraan-kendaraan lapis baja Israel di Lebanon Selatan. Hizbullah merilis video serangan pesawat tanpa awak atau drone yang menargetkan militer Israel. Serangan drone terjadi di kota Zahwar el-Sharqiyeh, Lebanon Selatan. Nampak dalam video tersebut, militer Zionis Israel mengantisipasi serangan drone dengan memasang jaring pada kendaraan lapis baja mereka. Namun, pada video lainnya tampak kendaraan lapis baja Israel yang terbakar usai serangan drone Hizbullah. Dengan kata lain, pemasangan jaring pada kendaraan militer Israel tidak mampu mengantisipasi serangan drone-drone Hizbullah. Menuntut penghentian serangan ke Lebanon, IRGC meluncurkan sejumlah serangan rudal ke Israel. Bahkan militer Iran meluncurkan sedikitnya 10 rudal yang menargetkan pangkalan udara Ramat David di Haifa. Pemerintah Iran melancarkan serangan rudal balistik yang menargetkan pangkalan udara Zionis Israel Ramat David Air Base yang berada di Haifa. Akibat serangan rudal IRGC ini, sedikitnya 2 orang penjajah Israel tewas dan 20 lainnya terluka. Peluncuran 10 rudal balistik ini merupakan balasan atas serangan penjajah Israel ke Lebanon. Pemerintah Iran juga menuntut teroris Israel menghentikan serangannya ke Lebanon. Sejak 2 Maret 2026, serangan keji penjajah Israel menewaskan sedikitnya 3.613 orang dan melukai 11.072 warga sipil Lebanon. Pemirsa, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional Rafael Gross menyebut Amerika Serikat dan Iran semakin dekat mencapai kesepakatan terkait dengan isu nuklir. Sebelumnya, Grossi telah membahas isu tersebut dengan perwakilan Rusia, China, dan Iran. Di tengah ketegangan atau perang di Timur Tengah yang masih belum mereda, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional Rafael Grossi menyebut Amerika Serikat dan Iran semakin dekat mencapai kesepakatan terkait isu nuklir. Grossi menjelaskan sejumlah isu lain dalam kesepakatan tersebut berada di luar Badan Energi Atom Internasional. Namun ia menilai kesepakatan nuklir Amerika Serikat dan Iran secara teknis masih memungkinkan untuk dicapai. Sebelumnya, Grossi telah membahas isu tersebut dengan perwakilan Rusia, China, dan Iran. Pertemuan tersebut bertujuan menegaskan pendekatan dasar yang akan ditempuh para pihak dalam menangani isu nuklir Iran. Our sense is that they seem to be pretty close to agreeing on what I would describe more with regards to the nuclear, because the other things are not within my purview. To a sort of a framework, organizational, I would say. Amerika Serikat dan Iran telah terlibat dalam negosiasi kesepakatan sementara guna menghentikan perang yang telah berlangsung selama 3 bulan. Namun di tengah bentrokan berkala, kesepakatan masih belum tercapai.
Pemirsa, sebuah rumah berlantai 3 di perumahan Sunter Agung, Tanjung Priuk, Jakarta Utara terbakar pada Minggu petang. Diduga kebakaran akibat konsleting listrik. Malam, Ketibum Komandan Penerbang melaporkan dari kobaran api dengan cepat membesar dan membakar lantai 3 rumah di Jalan Nyiur 10 Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Warga pun berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Sebanyak 9 unit mobil damkar dengan 45 personil berjibaku agar api tak merembet ke bangunan lain. Api diketahui berasal dari ruang kamar utama di lantai 3. Yang terbakar itu ada satu ruangan di lantai 3. Dan dugaan juga kemungkinan itu dari listrik. Rumah berarti ya, Bang? Rumah, 3 lantai. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun dugaan sementara akibat korsleting listrik. Kasus kini ditangani Polsek Tanjung Priok. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah pabrik kayu ludes dilalap si jago merah di kawasan industri Candi, Kota Semarang, Jawa Tengah. Dugaan sementara api berasal dari bagian operasional. Sebuah pabrik kayu ludes terbakar di kawasan industri Candi, Kota Semarang, Jawa Tengah. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api terus membesar dan merambat ke bangunan lainnya. Damkar Kota Semarang berjibaku memadamkan api dengan mengerahkan 6 unit mobil pemadam kebakaran dan puluhan personil. Pemadaman terkendala minimnya air akibat lokasi yang jauh dari sumber air. Dugaan sementara api berasal dari ledakan di bagian operasional. Dugaan api dari apa ini? Konsleting atau apa? Ya kalau yang pastinya kita belum tahu, cuman info dari karyawan sini tadi yang tak tanyakan itu awalnya ada ledakan di mesin produksi katanya. Iya, dari karyawan sini tadi info. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Sumur Batu Kemayoran, Jakarta Pusat dihadapkan pada situasi mencekam akibat maraknya aksi curanmor dan penjamretan. Bahkan para pelaku tak segan menggunakan senjata api. Dua pelaku curanmor berboncengan sepeda motor berusaha kabur saat dikejar sejumlah warga di Jalan Sumber Pelita, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat. Salah seorang warga berusaha menghadang di tengah jalan namun akhirnya menghindar usai ditodong dengan senjata api. Sementara sejumlah warga lainnya masih terus mengejar dengan berlari hingga ke jalan raya. Meski ketiga pelaku lolos, aksi warga membuat pelaku gagal menggasak sepeda motor korban. Antara dua tendang itunya depan sama motor saya palangin ya? Palang langsung biar dia tabrak motor saya, nggak apa-apa. Biar dia babak belur sekalian. Karena ngeluarin senpi ya? Iya, sebelum saya bertindak ke itu, dia udah gini. Diam. Oh. Nah itu, waduh. Pakai masker nggak, Bang? Warga berharap adanya patroli rutin dari petugas kepolisian hingga malam hari, mengingat lokasi ini rawan aksi curanmor dan penjamretan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Kapuk Muara, Jakarta Utara berhasil membekuk pelaku curanmor bersenjata api. Dua dari tiga pelaku diringkus, sementara satu pelaku melarikan diri. Warga Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara mengeroyok pelaku pencurian sepeda motor. Untuk meredam amarah warga, pelaku pun segera dibawa ke pihak kepolisian. Peristiwa berawal saat tiga pelaku menggasak motor milik salah satu warga yang sedang diparkir di gang rumahnya. Namun saat sepeda motor incarannya didorong, aksi mereka dipergoki oleh pemilik. Korban pun berteriak meminta pertolongan hingga mengundang warga sekitar. Warga yang geram langsung mengepung pelaku. Dua pelaku berhasil ditangkap dan dihakimi massa, sementara seorang pelaku lain yang diduga membawa senjata api melarikan diri. Saya sudah laporan ke Polsek Penjaringan, ternyata sebenarnya dia menggunakan senpi. Tapi senpi itu sempat diledakkan nggak? Tidak, cuma mengancam.
Pelaku kini telah diserahkan ke Polsek Penjaringan untuk penyelidikan lebih lanjut. Polisi masih memburu seorang pelaku lainnya yang identitasnya sudah diketahui. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, para penonton dan pebalap liar kocar-kacir saat dibubarkan polisi di Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Polisi berhasil mengamankan 2 joki bersama sepeda motornya. Aksi balap liar kerap digelar sejumlah remaja di Jalan Samsul Arifin, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Situasi seketika riuh setelah polisi yang menyamar membekuk joki saat bersiap balapan. Ratusan penonton yang memadati lokasi kocar-kacir berhamburan menyelamatkan diri. Polisi berhasil mengamankan 2 joki beserta kendaraannya. Keduanya digelandang ke Mapolres Sampang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Waktu malam minggu kemarin sempat diamankan di Satreskrim oleh unit ERC untuk dimintai keterangan dan dibuatkan pernyataan. Kemudian didatangkan juga orang tuanya untuk memberikan pembinaan kepada 2 joki ini untuk tidak melakukan kegiatan balap liar lagi. Polisi mengimbau orang tua untuk lebih ketat mengawasi anak-anaknya agar tidak terlibat dalam aksi jalanan yang membahayakan keselamatan. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku pembunuhan bidan di Situbondo akhirnya menyerahkan diri ke Polda Jawa Timur. Sosok pelaku tidak lain merupakan suami korban. Pelaku pembunuhan bidan Murtafiah, yakni suaminya yang bernama Ahmad Rizky, dijemput anggota Satreskrim Polres Situbondo Minggu siang. Sebelumnya, Ahmad Rizky sempat menyerahkan diri ke Mapolda Jatim. Di hadapan polisi, pelaku mengaku cemburu buta kepada korban dan tega menghabisi istrinya menggunakan batu. Sementara itu, pihak keluarga meminta hukuman yang maksimal karena korban tewas secara tragis. Hanya tiba-tiba harus meninggal tragis gitu aja. Untuk motifnya berdasarkan pengakuan dari terduga pelaku, dia cemburu dan sakit hati. Itu korban mengalami luka di mana saja hasilnya? Berdasarkan olah TKP yang kami lakukan, terdapat luka pada bagian kepala. Selesai diatopsi, jenazah bidan Murtafiah dibawa ke rumah orang tuanya di Kecamatan Bungatan, Situbondo untuk dimakamkan. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Para penonton dan pembalap liar kocar-kacir saat dibubarkan polisi di Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Polisi berhasil mengamankan 2 joki bersama dengan sepeda motornya. Aksi balap liar kerap digelar sejumlah remaja di Jalan Samsul Arifin, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Situasi seketika riuh setelah polisi yang menyamar membekuk joki saat bersiap balapan. Ratusan penonton yang memadati lokasi kocar-kacir berhamburan menyelamatkan diri. Polisi berhasil mengamankan 2 joki beserta kendaraannya. Keduanya digelandang ke Mapolres Sampang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Waktu malam minggu kemarin sempat diamankan di Satreskrim oleh unit ERC untuk dimintai keterangan dan dibuatkan pernyataan. Kemudian didatangkan juga orang tuanya untuk memberikan pembinaan kepada 2 joki ini untuk tidak melakukan kegiatan balap liar lagi. Polisi mengimbau orang tua untuk lebih ketat mengawasi anak-anaknya agar tidak terlibat dalam aksi jalanan yang membahayakan keselamatan. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, maraknya aksi begal, petugas gelar operasi kejahatan jalanan di wilayah Jakarta Barat. 2 pengendara motor ditangkap karena membawa senjata tajam dan juga jenis narkoba, jenis sabu. Petugas gabungan TNI Polri dan Satpol PP melakukan patroli kejahatan jalanan di sejumlah wilayah Jakarta Barat. Satu persatu, petugas menghentikan pengendara motor dan melakukan penggeledahan di Jalan Daan Mogot, Kiai Tapa, dan Tubagus Angke. Saat berpatroli di Jalan Kemanggisan Raya Palmerah, petugas mendapati seorang pemuda membawa narkoba jenis sabu. Ayo Ben, kita dorong kantor Ben. Temennya bang? Mana temennya? Tadi ada temennya situ. Sementara di Jalan Tubagus Angke, petugas mengamankan seorang pemuda yang membawa senjata tajam jenis golok. Patroli kejahatan akan digelar secara rutin
untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan masyarakat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, aparat keamanan akhirnya menangkap anggota KKB di Papua Tengah yang melakukan aksi penembakan yang menyebabkan 1 orang tewas. Pelaku ditangkap saat berada di Pasar Kago, Kabupaten Puncak. Satgas Operasi Damai Kartens 2026 menangkap YM 24 tahun, pelaku penembakan karyawan PT Freeport Indonesia Simpson Mulia. Peristiwa penembakan terjadi di area Ngapua, Bunaken Grasberg, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika 11 Maret lalu. YM diduga kuat merupakan anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Ia ditangkap di kawasan Pasar Kago, Kota Ilaga, Kabupaten Puncak. Dari hasil pemeriksaan awal, YM diduga berperan sebagai pemantau pergerakan petugas keamanan dan masyarakat dengan menggunakan teropong saat aksi berlangsung. Aksi tersebut diduga dilakukan bersama sejumlah anggota kelompok lainnya, termasuk JM yang saat ini dilaporkan sudah meninggal dunia, dan BM alias N yang saat ini masih dalam proses pencarian. Aparat kepolisian akan terus mengembangkan penyidikan untuk mengungkap jaringan yang terlibat dalam berbagai aksi teror di Papua Tengah. Dari Timika, Papua Tengah, Nathan Making, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Bekasi Utara diresahkan dengan maraknya aksi buang sampah sembarangan sejumlah pengendara sepeda motor. Warga yang geram akhirnya memajang foto pelaku agar segera ditindak tegas. CCTV merekam 2 pemotor yang membuang sampah sembarangan di Jalan Raya Perjuangan Bekasi Utara, Jawa Barat. Bahkan sejumlah pemotor lain juga melakukan aksi buang sampah sembarangan. Warga yang kesal dengan ulah kedua pengendara ini membuat sayembara dan memajang foto keduanya. Di lokasi lainnya, CCTV merekam Pak Sutri, pengendara motor yang membawa anak membuang sampah di depan rumah warga. Sontak kejadian ini meresahkan warga sekitar. Ya mungkin udah karena kecapean, bau juga dari pantau CCTV. Kenapa kayaknya? Warga berharap agar pelaku segera ditangkap dan ditindak tegas petugas yang berwenang. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, KPK menggeledah rumah mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Silmi Karim di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dari hasil penggeledahan, sejumlah kendaraan mewah pun disita. Sedikitnya 4 moge, 2 mobil Porsche, dan sejumlah sepeda mewah milik mantan Wakil Menteri Imipas Silmi Karim disita KPK. Penyitaan dilakukan usai penyidik KPK menggeledah rumah Silmi di Jalan Brawijaya nomor 5, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selain menyita sejumlah kendaraan mewah, KPK juga mengumpulkan bukti-bukti lainnya. Silmi Karim dan 7 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal WNA. Informasi lainnya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meninjau pelaksanaan Sekolah Rakyat Tabanan Bali pada hari Minggu. Kedatangan Presiden Prabowo Subianto disambut siswa-siswa yang menari tarian kecak khas Bali. Presiden Prabowo Subianto meninjau pelaksanaan Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 di Tabanan Bali. Kedatangan Prabowo disambut dengan yel-yel dan tarian kecak khas Bali oleh para siswa. Presiden menyempatkan diri untuk menyaksikan penampilan para siswa sebelum masuk ke dalam aula sekolah rakyat. Dalam
Dalam peninjauan ke sekolah itu, Presiden Prabowo juga disambut oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Presiden Prabowo kemudian mendengarkan kisah anak-anak yang mengenyam pendidikan di sekolah itu. Saat berpidato, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa hidup rakyat Indonesia yang layak dan baik dimulai dari pendidikan. Pembangunan kita sebagai bangsa tujuannya adalah untuk membuat seluruh rakyat Indonesia hidupnya layak, hidupnya baik. Karena itu usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang. Salah satu adalah pendidikan. Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera di semua bidang. Sekolah Rakyat adalah program pendidikan yang diinisiasi oleh pemerintah demi memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrim. Program Sekolah Rakyat dirancang untuk membantu mengurangi angka putus sekolah serta meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Seorang nelayan Gaza tewas dibunuh pasukan Zionis Israel di lepas pantai Deir al-Balah, jalur Gaza Tengah. Seorang nelayan Gaza bernama Muhammad Musa Abu Giab tewas oleh tembakan tentara penjajah Israel di lepas pantai kota Deir al-Balah di jalur Gaza Tengah. Insiden seperti ini telah berulang kali terjadi mengakibatkan kerusakan kapal hingga jatuhnya korban jiwa dan luka akibat tembakan secara langsung. Teroris Israel secara berkala melepaskan tembakan dan melakukan pembatasan keras terhadap nelayan Palestina di lepas pantai jalur Gaza. Wilayah Gaza Timur terus dibombardir militer Zionis Israel. Tembakan gencar dan terus-menerus dari kendaraan militer dan juga drone quadcopter Israel menghantam rumah warga dan tenda pengungsi di lingkungan Zaitun, Gaza Timur. Bahkan warga pun berlarian mencoba mencuri perlindungan. Serangan militer Israel ini dilaporkan menewaskan seorang warga. Di tengah meningkatnya eskalasi perang, para jurnalis di Gaza bekerja dalam bahaya ekstrim. Bahkan hingga kini pemirsa, kekerasan terhadap warga Palestina terus terjadi. Sejumlah pemukim ilegal Israel bersenjata dilaporkan menyerang pekerja proyek di pinggiran desa Jijilia, tepi barat Palestina. Insiden ini terjadi saat para pekerja konstruksi berada di lokasi proyek pembangunan tanpa sebab yang jelas. Kelompok pemukim ilegal Israel bersenjata tiba-tiba datang melakukan penyerangan terhadap para pekerja proyek. Belum diketahui secara pasti jumlah korban atau tingkat cedera akibat penyerangan ini. Setidaknya 1 orang tewas dan 5 lainnya mengalami luka-luka setelah sejumlah pria bersenjata melepaskan tembakan di beberapa lokasi di Israel Tengah, termasuk sebuah SPBU dekat komunitas Hochhaf Yair. Serangan penembakan dilakukan dari sebuah kendaraan yang melaju di wilayah tengah Israel. Menurut petugas medis, seorang pria ditemukan tewas di dekat Zur Natan dengan beberapa luka tembakan. Sementara 5 korban luka dievakuasi ke rumah sakit Meir dan Beilinson untuk melakukan perawatan. Polisi Israel mengatakan 2 tersangka telah diamankan. Sementara itu, pasca penembakan, pasukan pendudukan Israel dilaporkan menggerebek rumah yang dihuni warga Palestina di kota Taibe. Menurut petugas, penggerebekan dilakukan setelah pemilik rumah diduga terlibat dengan penembakan di beberapa lokasi di Israel Tengah. Untuk kesekian kalinya, pemukim Yahudi Israel dikibarkan bendera Israel di komplek Masjid Al-Aqsa. Aparat kepolisian Israel justru membiarkannya.
Sekelompok pemukim Yahudi Israel kembali melakukan aksi yang dinilai tak terpuji di komplek Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur. Setelah memaksa masuk ke kawasan suci Al-Aqsa, mereka langsung membuka dan mengibarkan bendera Israel. Tidak hanya itu, dengan lantang mereka menyanyikan lagu kebangsaan Israel. Aparat keamanan Israel justru tak melakukan tindakan apapun. Padahal ada aturan yang melarang pengibaran bendera termasuk simbol asing apapun di komplek Al-Aqsa. Rekaman video ini kemudian beredar di media sosial dan memicu kemarahan warga Palestina. Bagi umat Islam, Masjid Al-Aqsa merupakan situs paling penting dan keberadaannya sangat dihormati. Pemirsa, pasukan Israel menangkap akademisi Palestina Dr. Bilal Al-Sobaki dalam penggerebekan di kediamannya di Hebron, tepi barat. Penangkapan ini menambah daftar panjang akademisi Palestina yang ditahan di tengah meningkatnya operasi militer Israel di wilayah Palestina. Pasukan Israel menggerebek sebuah rumah di kota Hebron, tepi barat dan menangkap Dr. Bilal Al-Sobaki. Bilal Al-Sobaki diketahui merupakan kepala Departemen Ilmu Politik Universitas Hebron dan salah satu akademisi terkemuka di wilayah tersebut. Dalam rekaman yang beredar, pasukan Israel terlihat mengepung kediaman Al-Sobaki sebelum membawanya pergi. Penangkapan itu disebut disertai dengan tindakan kekerasan dan perlakuan kasar terhadap yang bersangkutan. Bahkan hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak Israel mengenai alasan penangkapan tersebut. Pemirsa, suasana konferensi Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO di Jenewa ricuh saat diplomat Zionis Israel Walid Gadban berusaha menyampaikan pidatonya. Aksi protes dari sejumlah delegasi membuat pidato diplomat penjajah Israel Walid Gadban tidak dapat diselesaikan hingga akhir. Menteri dari beberapa negara perwakilan serikat pekerja dan pengusaha secara serempak memukul meja sebagai penolakan ketika pejabat teroris Israel ini berbicara. Penjajah Israel diketahui telah melakukan sejumlah kejahatan perang terhadap warga Palestina sejak tahun 1948 bahkan hingga dengan saat ini. Menuntut penghentian serangan ke Lebanon, IRGC meluncurkan sejumlah serangan rudal ke Israel. Militer Iran meluncurkan sedikitnya 10 rudal yang menargetkan pangkalan udara Ramat David di Haifa. Pemerintah Iran melancarkan serangan rudal balistik yang menargetkan pangkalan udara Zionis Israel Ramat David Air Base yang berada di Haifa. Akibat serangan rudal IRGC ini, sedikitnya 2 orang penjajah Israel tewas dan 20 lainnya terluka. Peluncuran 10 rudal balistik ini merupakan balasan atas serangan penjajah Israel ke Lebanon. Pemerintah Iran juga menuntut teroris Israel menghentikan serangannya ke Lebanon. Sejak 2 Maret 2026, serangan keji penjajah Israel menewaskan sedikitnya 3.613 orang dan melukai 11.072 warga sipil Lebanon. Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional Rafael Grossi menyebut bahwa Amerika Serikat dan Iran semakin dekat mencapai kesepakatan terkait dengan isu nuklir. Bahkan sebelumnya Grossi telah membahas isu tersebut dengan perwakilan Rusia, China, dan Iran. Di tengah ketegangan atau perang di Timur Tengah yang masih belum mereda, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional Rafael Grossi menyebut Amerika Serikat dan Iran semakin dekat mencapai kesepakatan terkait isu nuklir. Grossi menjelaskan sejumlah isu lain dalam kesepakatan tersebut berada di luar Badan Energi Atom Internasional. Namun ia menilai kesepakatan nuklir Amerika Serikat dan Iran secara teknis masih memungkinkan untuk dicapai.
Sebelumnya Grossi telah membahas isu tersebut dengan perwakilan Rusia, China, dan Iran. Pertemuan tersebut bertujuan menegaskan pendekatan dasar yang akan ditempuh para pihak dalam menangani isu nuklir Iran. Our sense is that they seem to be pretty close to agreeing on what I would describe more with regards to the nuclear, because the other things are not within my purview. To a sort of a framework, organizational, I would say. Amerika Serikat dan Iran telah terlibat dalam negosiasi kesepakatan sementara guna menghentikan perang yang telah berlangsung selama 3 bulan. Namun di tengah bentrokan berkala, kesepakatan masih belum tercapai. Pemirsa, perjalanan timnas Iran ke Piala Dunia 2026 cukup berliku dan juga penuh pertanyaan. Skuad berjuluk Pangeran Persia ini sempat diragukan bisa tampil, namun ribuan warga memberikan dukungan dan doa melepas keberangkatan timnasnya pergi ke Piala Dunia. Ribuan warga Iran berkumpul di lapangan Revolusi Teheran mengikuti upacara perpisahan yang meriah jelang keberangkatan timnas sepak bolanya ke ajang Piala Dunia 2026. Seluruh warga Iran memberikan dukungan dan doa sebelum melepas perjuangan timnasnya yang akan berlaga di Amerika Serikat. Perjalanan skuad Pangeran Persia ini cukup berliku, bahkan diwarnai sejumlah tantangan non-teknis. Sempat mengajukan pengunduran diri, namun FIFA melalui presidennya Gianni Infantino memastikan Iran ikut serta dalam gelaran Piala Dunia 2026. Hal ini disampaikan Infantino dalam Kongres FIFA awal Mei ini di Vancouver. That of course Iran will be participating at the FIFA World Cup 2026, and of course Iran will play in the United States of America. Dalam keterangannya dijelaskan FIFA bertanggung jawab atas keikutsertaan Iran dan pihaknya akan menjadikan sepak bola sebagai pemersatu. Dari pelepasan timnas Iran, warga Iran juga meyakini yang dilakukan timnasnya adalah perjuangan yang tak bisa diganggu Amerika. انشالله که دعای همه مردم پشت سرشونه، توکلمون به خدا، دعای رهبر شهیدمون پشت سر این بچهای فوتبالیسته و انشالله که همون حرفی که همیشه از اول انقلاب زد رهبر کبیر انقلاب امام خمینی، آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه باذن الله. Terlepas dari harapan dan doa warga Iran, banyak peserta menyatakan kehati-hatian terhadap negara tuan rumah akibat meningkatnya ketegangan geopolitik yang sebelumnya menimbulkan keraguan tentang pengaturan logistik untuk keterlibatan tim. Dari gelaran Piala Dunia 2026, Iran tergabung di grup F bersama Belgia, Mesir, dan Selandia Baru. Iran dijadwalkan memainkan semua pertandingan babak penyisihan grup di Amerika Serikat.